pemirsa, kembali bersama kami, Lele Breaking News. Kali ini kami akan membahas bagaimana Kalimantan menunjukkan pergerakan ekonomi yang menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada 2024 tercatat 5,52%, melampaui rata-rata nasional. Kalimantan Timur menjadi penopang utama dengan 6,17%, dan kuartal pertama 2025 menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu 4,23%. Benar sekali. Dari sisi pembangunan, IKN kini memasuki tahap kedua dengan target penyelesaian pada tahun 2028 dan anggaran 48,8 triliun. Tahap pertama dari 2022 sampai 2024 telah mencapai progres 61,7%. Fokus pada infrastruktur dasar dan gedung-gedung penting. Investasi swasta terus memasuki wilayah IKN, terutama di sektor pendidikan dan layanan publik. Kita bergabung dengan rekan Kailin yang sedang berada di dalam lokasi. Terima kasih Avelina dan Firlia. Saya Kailin, melaporkan langsung dari IKN. Pemirsa, pemerintah dapat terus memperkuat pembangunan dengan menyesuaikan alokasi anggaran dan juga memastikan proyek berjalan sesuai target. Masyarakat di sekitar kita juga didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi baru di IKN. Di layar, Anda dapat melihat grafik pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dan juga foto proses pembangunan gedung-gedung di IKN, yang dimana memperlihatkan langsung kemajuan signifikan hingga saat ini. Kembali lagi ke studio. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, faktor utama adalah pertambangan batu bara dan minyak sawit, konstruksi dan infrastruktur akibat pembangunan IKN, serta sektor jasa, perdagangan, dan akomodasi yang meningkat signifikan. Dan dari sisi pembangunan, pemindahan pusat pemerintahan menciptakan ribuan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur modern membuat IKN menjadi kota pintar yang menarik investasi. Dan letaknya juga strategis mendukung konektivitas nasional serta pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya. Di sini terlihat masyarakat sangat termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan. Beberapa pelatihan tenaga kerja lokal sudah dimulai, dan juga masyarakat diberikan kesempatan berkontribusi di proyek konstruksi. Di layar, Anda bisa melihat peta lokasi IKN dan juga foto pelatihan tenaga kerja lokal sebagai bukti keterlibatan masyarakat dan juga dampak nyata dari pembangunan ini. Kembali lagi ke studio. Pemerintah Kalimantan mendorong pertumbuhan melalui proyek strategis nasional, promosi ekonomi hijau, dan digital lewat Forum Ekonomi Borneo, serta kolaborasi antar daerah untuk menarik investasi. Sementara itu, pemerintah mendukung pembangunan IKN melalui program insentif investasi. Konsep Green City dan Smart City berbasis energi terbarukan dan teknologi digital, serta pelatihan tenaga kerja lokal agar warga Kalimantan Timur dapat berpartisipasi langsung. Pemirsa, dari sini kita bisa melihat dampak nyata insentif dan pelatihan. Warga yang ikut pelatihan kini pun mulai bekerja di proyek-proyek pembangunan, sementara investor baru pun terus masuk. Di layar, kita bisa melihat bahwa foto pembangunan Green City yang menunjukkan langkah pemerintah mendorong pertumbuhan dan juga pembangunan berkelanjutan. Selain dukungan pemerintah, crowdfunding diprediksi menjadi solusi pembiayaan alternatif bagi UMKM, memperluas akses modal, mendorong inovasi, dan memperkuat ekonomi lokal. Di sisi pendidikan, pemerintah membangun pusat riset dan kampus terpadu di IKN dengan kerjasama universitas ternama seperti UGM, ITB, dan UI. Fokus pendidikan diarahkan pada teknologi digital dan tata kelola kota cerdas. Masyarakat IKN kini mulai melihat peluang belajar dan berinovasi. UMKM lokal bisa memanfaatkan crowdfunding untuk memulai usaha, dan pelajar mendapat akses pendidikan berkualitas. Di layar, terlihat contoh UMKM yang menerima dukungan crowdfunding dan juga foto kampus terpadu IKN sebagai bukti nyata sektor pendidikan dan juga inovasi. Kondisi Kalimantan mencerminkan teori perubahan struktural, pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke sektor jasa dan konstruksi, serta teori pertumbuhan endogen, di mana infrastruktur dan inovasi mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat seiring pembangunan IKN di atas 6% pada 2025 mendukung urbanisasi, mobilitas SDM, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Infrastruktur dan investasi memperkuat IKN sebagai pusat ekonomi baru. Pemirsa, di lokasi ini terlihat jelas bagaimana pertumbuhan ekonomi mendorong pembangunan.
aktivitas usaha meningkat, mobilitas masyarakat tinggi, dan proyek-proyek baru terus berjalan. Di layar, diagram pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dan juga foto pembangunan gedung strategis IKN menegaskan bahwa hubungan erat antara pertumbuhan dan juga pembangunan. Dari lokasi pembangunan ini, kami ingin menyampaikan bahwa sebaiknya saran untuk pemerintah sangat penting untuk membuka lebih banyak lapangan kerja agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tapi benar-benar bisa merasakan manfaat nyata dari proyek ini. Kedua, pemerintah perlu mempercepat penerapan teknologi digital dan energi ramah lingkungan agar IKN benar-benar berkembang menjadi kota masa depan yang modern, cerdas, dan juga berkelanjutan. Hal ini demi kelancaran dan keberhasilan pembangunan ibu kota Nusantara. Selain itu, transparansi informasi pembangunan juga perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat terus memantau perkembangan proyek dan memberikan dukungan aktif. Dan tak kalah penting, pengelolaan dana pembangunan harus dijaga dengan baik, agar penggunaannya tetap aman, tepat sasaran, dan juga proyek tidak terhenti di tengah jalan karena kendala pendanaan. Tentu, keberhasilan pembangunan IKN ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Kita semua negara, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk pemerintah dan negara, ini adalah momen penting untuk membuktikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara merata dan juga adil. Dengan tata kelola yang transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat, mari kita jadikan IKN kesempatan untuk berkembang bersama dengan ikut serta dalam pelatihan kerja, pendidikan, dan berbagai sektor ekonomi yang tumbuh di sekitar proyek ini. Sementara, untuk pelaku usaha dan UMKM, saatnya bangkit dan inovasi kolaborasi juga memanfaatkan teknologi serta alternatif pembiayaan seperti crowdfunding untuk memperluas usaha dan juga menjangkau pasar baru. Dengan semangat gotong royong dan visi bersama, kita bisa menjadikan bahwa IKN ini bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga simbol pertumbuhan, kemajuan, dan masa depan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Ada sedikit motivasi yang ingin saya sampaikan, yaitu Indonesia itu sudah kaya dengan SDA, tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan baik di masa depan ini. Terima kasih Kaylin. Pemirsa, itulah gambaran lengkap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan IKN dari data, faktor pendukung, hingga dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih dan sampai jumpa.